Shalom Bapak Ibu dan umat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, kuat, gembira, semangat ya. Untuk memulai doa keluarga pada hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Umat Tuhan yang terkasih, untuk mengawali doa keluarga pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyi dari lagu KJ 434, Allah adalah kasih, bait yang pertama dan keempat. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kemudahan dunia bukan dari dunia, kemudahan dunia bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sungguh. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sungguh. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Allah, sumber maha kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Di dalam keadaan situasi seperti saat ini, Engkau selalu mencurahkan kasih-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang selalu Engkau beri, hari baru yang terus Engkau perbaharui ya Bapa. Biarlah setiap hari kami boleh merasakan kasih dan sukacita daripada Engkau saja ya Tuhan. Walaupun di tengah masa yang sulit seperti sekarang ini, kami tahu kami dalam keadaan yang sangat sulit, tapi kami juga merasakan kasih Engkau selalu beserta bersama kami selalu. Dan biarlah pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui doa keluarga. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga Oma dan Opa, dan adik-adik semua atau anak-anakku di mana saja berada, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang kita baca saat ini dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Efesus pasal 4, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan buat kita semua. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia dalam mereka yang senantiasa memelihara dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah ramah, bukan marah. Seorang bapak sedang gelisah menunggu anaknya yang berada di dalam ruang operasi dan sedang keadaan kritis. Menunggu seorang dokter yang akan melakukan operasi dan sudah cukup lama ia menunggu, bahkan ia sudah tahu bahwa ternyata sudah lewat waktu yang ditentukan untuk operasi. Dan ketika ia dengan tidak sabar dan menahan emosi, dia bertanya kepada perawat, kenapa dokter belum juga datang-datang juga? Lalu dengan ramah dan dengan senyum, si perawat mengatakan, sabar ya Pak, karena dokter sedang dalam perjalanan. Tetapi rupanya jawaban si suster yang penuh dengan keramahan dan murah senyum ternyata tidak menyurutkan emosinya. Lalu kemudian tidak berapa lama sang dokter datang, lalu dicegat oleh si bapak itu, dan kemudian masih dengan penuh emosi dia mengatakan, kenapa sih dokter lama? Gitu loh. Dokter tidak tahu ya kalau anak saya sedang kritis. Bagaimana kalau kemudian anak saya meninggal dan tidak tertolong? Mana tanggung jawab dokter? Lalu si dokter kemudian juga dengan penuh keramahan dan dengan senyum dia mengatakan kepada si bapak itu, maaf Pak, saya baru dari luar dan ketika dihubungi maka saya segera ke sini. Iya, tapi dokter tahu nggak anak saya sedang kritis. Coba bayangkan jika anak dokter yang ada di dalam ruang operasi itu. Bagaimana jika anak tersebut kemudian meninggal? Baik Pak, soal bertambahnya usia ataupun pendeknya usia, saya sebagai dokter tidak mampu. Hanya Tuhan saja yang punya kemampuan, yang Tuhan saja pemilik hidup yang menentukan apakah orang tersebut memiliki usia yang panjang atau tidak. Tapi izinkan saya untuk segera melakukan operasi ini dan saya berharap operasi ini bisa berjalan dengan lancar dan dukung dalam doa ya Pak supaya semuanya boleh berhasil. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selesai melakukan operasi tersebut, maka si dokter segera meninggalkan ruang operasi dan kemudian berjumpa dengan si bapak sambil mengatakan bahwa, Pak, bersyukur ya operasi sudah berjalan dengan baik, tapi saya harus segera meninggalkan rumah sakit karena ada sesuatu yang harus saya lakukan. Nanti perawat yang kemudian akan menjelaskan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dokter itu pergi meninggalkan rumah sakit, lalu si bapak ini bertanya kepada si perawat atau yang muncul pada waktu itu dan mengatakan, kenapa sih si dokternya sinis banget begitu loh. Dan tidak mau peduli ketika saya menanyakan apa yang telah terjadi dalam diri anak saya ketika operasi sedang dilaksanakan. Lalu si perawat mengatakan, sebenarnya dokter tadinya dalam rangka untuk menguburkan anaknya karena meninggal ketika mengalami kecelakaan yang kemarin. Tetapi karena kita hubungi untuk melakukan operasi, maka ia kemudian datang segera dan kemudian ia cepat juga meninggalkan rumah sakit untuk melanjutkan proses penguburan anaknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata ramah memang bukan lawan dari kata marah. Atau sebaliknya. Karena ramah lebih berarti lawan dari kaku, individual, pelit, menyebalkan, sombong. Sedangkan marah lawan dari sabar, senang, suka. Dan di sini sebenarnya juga ada unsur ramah. Kalau kita perhatikan unsur huruf dari ramah dan marah memiliki unsur huruf yang sama. Yang boleh dikatakan permainan kata menyusun dari ramah menjadi marah. Dan ternyata ketika disusun antara marah dan ramah, ternyata memiliki arti yang berbeda. Nah, disinilah yang menjadi perhatian kita.
bahwa ternyata dalam kehidupan keseharian kita sering berada atau memposisikan dalam kondisi situasi marah dan kemarahan, bukan ramah. Banyak yang menjadi sebab mengapa kita marah, harus marah atau dimarahi. Terlebih dalam kondisi saat ini, di masa pandemi dan mungkin kita sedang mengalami dan menderita penyakit yang mewabah ini. Kita menjadi lebih sering marah daripada menjadi ramah. Bahkan ketika orang lain berusaha menunjukkan keramahan dan sikap ramah kepada kita, maka kita justru meresponnya dengan marah atau kemarahan. Bahkan mungkin kemarahan itu tanpa sebab. Seperti yang saya ceritakan ilustrasi di awal tadi. Bahkan kemarin beberapa waktu sebelum lama ini ketika saya mencoba untuk membeli obat ke apotek, ternyata apotek yang saya kunjungi tidak menjual obat itu dan saya berusaha beberapa apotek saya datangi untuk membeli sebuah obat yang saya butuhkan, ternyata juga tidak tersedia. Ya, saya kesal, saya marah, tetapi kemudian saya jadi sadar bahwa kenapa saya harus marah karena memang apotek tersebut tidak menyediakan dan memang dalam kondisi di mana banyak orang membutuhkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam bagian ini jelas dan secara tegas mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk membuang segala kejahatan dan menghimbau, hendaklah ramah seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, mengapa ini harus dilakukan oleh jemaat? Karena Paulus mengingatkan kalau jemaat telah belajar mengenal Kristus dan menerima pengajarannya. Bahkan jemaat telah diperbaharui hidupnya oleh Roh Kudus menjadi manusia baru yang telah meninggalkan atau menanggalkan manusia lamanya yang menuju kepada kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Rupanya keramahan yang mengandung cinta kasih, kesabaran adalah bukti bahwa seseorang telah menjadi manusia baru yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita mengimani dan mengamini bahwa kita adalah jemaat Tuhan yang telah menjadi manusia baru. Karena itu apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus pun harusnya kita berupaya atau berusaha untuk melakukannya. Orang yang menunjukkan keramahan untuk sebagian orang akan menaruh simpatik dan ketertarikan pada orang tersebut. Ramah pada orang lain dapat membuat orang merasa dihargai, sehingga mereka akan memberikan penghargaan yang sama dan menimbulkan manfaat baik dalam hidup yang membuat kita merasa lebih baik. Membuat kita mampu mengendalikan emosi dengan baik. Dan kecerdasan emosional menjadi salah satu kunci kesuksesan hidup yang ternyata bisa diperoleh melalui hal positif yang timbul dari keramahan kita. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kita menyadari bahwa ternyata kita adalah makhluk yang lemah dan penuh dengan dosa. Sering kita berusaha menjadi orang yang ramah. Tetapi persoalan, pergumulan hidup, dan bahkan situasi dan kondisi seperti sekarang ini tanpa sadar menjadikan kita orang yang sering dan suka marah. Bahkan sekali lagi tanpa alasan. Tapi kita tidak ingin menjadi kalah dalam godaan dan tidak ada alasan untuk kita berusaha menunjukkan keramahan kita kepada orang lain. Dengan kerendahan hati kita untuk meminta Tuhan menjadikan kita orang-orang yang penuh dengan cinta kasih dan ramah. Bukan orang yang menunjukkan kemarahan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Karena kita telah belajar bahwa Allah telah menunjukkan keramahannya terlebih dahulu kepada kita. Dan kita yakin serta percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dimampukan untuk menjadi ramah, menjadi saluran berkat buat orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita
bersatu dalam doa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk kami semua ya Tuhan, yang pada saat ini masih merasakan dampak dari pandemi virus corona yang melanda seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan, memohon kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan kasih daripada Tuhan, supaya kami tetap bertahan, bahkan terus berjuang bersama dengan Kristus, dan dengan kasih-Mu yang tidak pernah putus-putusnya kepada kami semua, untuk kami boleh juga dengan segala kemampuan kami membagikan kasih yang daripada Tuhan kepada orang lain, walaupun kami merasa kesulitan. Bahkan Tuhan, ada duka, ada derita yang kami hadapi, yang kami alami ketika anggota keluarga kami satu persatu Tuhan panggil. Namun Tuhan, di tengah kehilangan ini biarlah kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan juga boleh kami rasakan. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk keadaan dan lingkungan di sekitar kami, khususnya ketika kami mengetahui bahwa rumah sakit dan tempat penampungan pasien yang terkena COVID-19 sudah cukup penuh dan hampir tidak bisa menampung dan merawat mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus campur tangan untuk setiap keadaan yang sedang kami hadapi, agar segala masalah boleh kami hadapi selaku bangsa dan negara yang sedang menderita pandemi virus corona ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis dan segala staf yang terlibat di dalam proses perawatan, pemeliharaan, pengobatan saudara-saudara kami yang sedang terkena penyakit ini. Biarlah Engkau berikan kesehatan, berikan semangat walaupun mereka cukup lelah, karena tidak henti-hentinya mereka harus bekerja siang dan malam 24 jam untuk menolong saudara-saudara kami yang menderita. Biarlah juga Engkau berkati keluarga mereka, agar mereka pun juga boleh tetap sehat dan semangat. Kami juga berdoa Tuhan untuk para nakes yang juga pada akhirnya Tuhan panggil. Biarlah segala duka cita yang dialami oleh keluarga dan instansi terkait karena keterhilangan rekan anggota keluarga mereka boleh Tuhan hiburkan dan kuatkan. Terima kasih untuk pengorbanan yang sudah mereka lakukan, mereka berikan untuk saudara-saudara mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk ketersediaan obat dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kami yang terdampak atau yang menderita COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah itu semua boleh tetap tersedia sehingga proses perawatan, proses penyembuhan boleh dialami dan berjalan dengan baik karena ketersediaan obat dan oksigen, bahkan kebutuhan yang lain yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kami yang tengah melakukan proses perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah secara mandiri. Tuhan, Kau juga yang memberikan kekuatan kepada anggota keluarga agar dengan penuh kasih menolong dan tidak jemu-jemu merawat dan mendukung saudara-saudara atau anggota keluarganya di dalam proses penyembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah terus-menerus melaksanakan vaksinasi sebagai cara untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi ini. Khususnya juga ketika akan dilaksanakan atau yang sedang berlangsung vaksinasi untuk anak-anak usia 12-18 tahun. Itu pun juga boleh dilaksanakan dan terjadi dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk beberapa daerah yang tengah melakukan PPKM darurat di daerah masing-masing, bahkan mungkin juga sudah sampai ke diberlakukan di seluruh Indonesia. Biarlah aparat yang ada di lapangan boleh dengan bijak melaksanakan dengan secara humanis, bahkan juga dengan penuh kesabaran
laksanakan tugas ini walaupun memang tidak mudah, bahkan harus berkorban karena ada begitu banyak situasi dan kondisi yang mungkin tidak sehat di sekitar lingkungan atau tempat mereka melakukan tugas. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih harus bekerja untuk hadir di kantor atau di instansi atau di tempat di mana mereka harus terus melaksanakan pekerjaan di luar rumah. Biarlah Engkau tetap jagai kesehatan baik ketika di dalam perjalanan maupun ketika mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tempat mereka bekerja atau instansi. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang hendak kami minta, namun kami yakin dan percaya bahwa tangan pemeliharaan Tuhan senantiasa menuntun dan menolong kami. Bahkan ketika kedukaan, penderitaan dan pergumulan hidup yang sangat berat yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan masih mau menolong dan mendukung kami. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, karena kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Buat Tuhan yang terkasih, untuk lagu penutup, mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari NKB 179, bait yang pertama dan yang ketiga. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku, iring kehendak-Mu halus sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku, dan merasa perhentiannya. Segala waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah, dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendak-Mu halus sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku, dan merasa perhentiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah kita terus menunjukkan keramahan kita, bukan kemarahan kita. Seperti yang Tuhan sudah tunjukkan keramahannya kepada kita di dalam kehidupan kita. Dan itu menunjukkan bahwa kita dimampukan dan kita selalu siap menjadi kepanjangan tangan untuk menunjukkan atau memberikan keramahan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah mau kalah dengan segala godaan dan cobaan serta pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan yang sudah memampukan kita dan menjadikan kita orang-orang pilihannya. Kiranya Tuhan berkati kita semua, tetap sehat dan tetap bersyukur karena kasih dan pemeliharaan yang daripada Tuhan.
Amin.